katakan tadi tentang mas-mas. Siap. Berbohong boleh demi kebaikan. Bagi saya, bukan bagi orang lain. Itu Bible. Coba Anda lihat kenapa disebut Bible Anda dengan sebutan Alkitab. Apa dasarnya? Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab adalah nama lain dari kitab sucinya umat Islam. Kenapa pula Kristen ikut-ikutan menyebut Bible dengan sebutan Alkitab? Apa tujuannya? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu suka nipu-nipu. Penyesat itu suka kamuflase. Begini Bang, semalam saya mendengarkan komalnya Kak Mikana sampai jam 2:30 pagi. Jadi dalam pikiran saya ini masih dekat ini. Dia bilang semalam agama Islam itu adalah agama terakhir. Iya, karena Yesus mengatakan Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? Yang menjelaskan semalam Bang siapa ya semalam? Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat untuk masuk surga, agamanya harus lebih sempurna, lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti apa tuh? Islam. Yesus berkata masih banyak hal ya. Ya silakan. Bang Juma, maaf ya Bang. Silakan. Saya mendengarkan menurut cerita dari Kak Mikana semalam. Menurut penjelasan dari umat muslim semalam yang masuk ke dalam roomnya Kak Mikana. Dia bilang semalam itu bahwasanya Al-Quran itu adalah agama terakhir setelah dari Kristen, agama tertua. Dia bilang semalam. Mencari kebenarannya pun saya masih mencari nih Bang. Jadi menurut yang cerita semalam itu, kalau memang dia itu agama terakhir, mengapa abang bilang sekarang bahwasanya Al-Quran itu adalah tafsiran dari apa tadi Bang? Alkitab itu adalah persamaan dari Al-Quran, begitu ya Bang? Yang tadi abang bilang tadi apa? Begini saudara, kitab Anda itu kan aslinya bahasa Yunani. Iya benar. Terus kenapa menjadi Alkitab? Kenapa menjadi namanya nama kitabnya umat Islam? Jadi Alkitab. Ini mungkin bisa saya jawab Bang Juma. Kalau dia karena gini, bahasa Yunani itu kan tidak bisa kita mengerti itu Bang. Artinya apa gitu kan? Kecuali ada artinya di bawahnya, seperti Al-Quran pun kan ada itu bahasa Arab yang aslinya kan ada kan Bang. Tapi di bawahnya kan ada itu bahasa Indonesianya. Kan gitu. Menurut saya, bagi saya ini, menurut pemikiran saya yang tidak berilmu ini, mungkin dia ini diterjemahkan menjadi Alkitab karena dia ini sudah diartikan dengan bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu Bang. Alkitab itu mana ada bahasa Indonesia Bang? Alkitab itu bahasa Arab. Oke. Sekarang bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab aslinya. Iya. Oke. Terus Bang, terus. Bahasa Indonesianya buku. Bukan Bang. Ini arti menurut saya ini Bang, yang tadi Abang jelaskan ini, pemikiran saya ini bahwasanya isi Alkitab itu adalah bahasa Yunani. Seperti itu tadi Bang. Bahasa Arab Alkitab itu. Jadi gini saudara. Kitab Anda itu kan bahasa Yunani. Ya, ketika benar. masuk ke Indonesia, terjemahkanlah secara jujur dalam bahasa Indonesia. Iya. Alkitab. Lah Alkitab itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tetapi lembaga Bible menyamanyamakan dengan penduduk mayoritas punya kitab, yaitu Al-Quran, Alkitab. Supaya apa tujuannya? Supaya banyak umat Islam menjadi pengikut Yesus Kristus. Makanya kitabnya yang bahasa Yunani, Biblos atau Biblika, dirubahnya menjadi Alkitab. Itu makanya saya bertanya, apakah sesuatu yang suka berpalsu-palsu itu baik? Tentu tidak baik. Yang suka menyamai dirinya dengan orang lain, itu tidak baik. Itu perbuatan bagus, itu penyesat itu.
Berarti menurut penafsiran abang Alkitab itu palsu. Sekarang saya tanya gini, bisakah firman Tuhan itu dikoreksi dan direvisi? Bisa tidak firman Tuhan dikoreksi direvisi oleh manusia? Bisa enggak? Ya, Menurut saudara? Karena gini bang, kalau menurut saya, Enggak, saya tanya dulu saudara. Gini, Bisa tidak firman Tuhan dikoreksi, direvisi jawab. manusia? Oke, ini saya jawab. Menurut saya pun masih belum tahu ini bang, kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Setelah perjanjian baru berarti manusia yang ditanya bang, yang ditanya dijawab bang. Kakak menghargai sedikit pertanyaan saya. Saya itu mau ngomong sama Bang Juma. Sebentar. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi dan bisa direvisi? Tidak bang. Tidak. Nah, kitab Anda direvisi berapa kali dalam berapa tahun? Itulah yang saya nggak tahu itu bang. Nah, berarti kitab Anda, ketika Anda bertanya, apakah menurut Anda kitab saya bukan firman Tuhan? Saya katakan, kitab palsu, saya katakan, itu bukan firman Tuhan. Buktinya dia bisa direvisi, bisa dikoreksi oleh manusia. Sedangkan yang disebut firman Tuhan mustahil bisa dikoreksi manusia. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Bagaimana, Kan gitu? bagaimana abang bisa menjelaskannya bahwasanya kitab itu bisa direvisi sama manusia? Ada contohnya? Loh, sekarang kitab Anda itu berubah-ubah. Coba lihat terjemahan antara tahun 1974, 1982, kemudian terjemahan 1964 dengan yang baru-baru ini TB2 2023. Itu berbeda-beda. Kok bisa dikoreksi? Kok bisa direvisi? Salah satu contohnya? Babi menjadi babi hutan. Itu ada disebut di ayat mana bang? Imamat 11 nomor 7. Oke, terus lanjut bang. Nah, itu buktinya. Tuhan Anda, sembahan Anda disebut Theos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah. Kenapa bisa berubah kayak gitu? Oke, terus? Ya itulah yang saya katakan saudara. Mustahil firman Tuhan bisa dikoreksi, diperbaiki oleh manusia. Yang bisa diperbaiki dan dikoreksi oleh manusia hanyalah perkataan manusia. Dengan kata lain, kitab Anda bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mustahil bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Masa kita yang ngoreksi Tuhan sih? Masa kita yang merevisi perkataan Tuhan? Tuhan kau salah, yang benar begini. Masa bisa kayak gitu? Berarti Tuhan itu tidak sempurna, tidak maha tahu. Sehingga butuh manusia untuk meluruskan lagi ucapan-ucapannya. Itu bukan Tuhan saudara. Makanya kami umat Islam tidak pernah menganggap kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Al-Quran saya mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan itu firman Tuhan padahal itu bukan firman Tuhan. Itulah kitab saudara. Sabar dulu ya. Diambil alih senjata. Saya ada telepon, ada tamu saya di bawah mungkin.